welcome back to my channel. Buat yang baru di sini, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita tentang gaya hidup berkesadaran atau conscious living. Kali ini aku pengen sharing sedikit tentang arti dari slow living dan juga tips untuk memulai membuat hidup kita memelan. Slow living itu adalah sebuah konsep yang belakangan ini pasti sering didengar dan dibahas juga. It's gaining its popularity. Tapi picture-nya itu somehow keseringan ada di tempat yang countryside atau suburbs, di desa dengan membuat makanannya mereka sendiri. Tapi apakah slow living itu hanya mengenai itu? Kita akan bahas di sini hari ini. Setelah zero waste, minimalism, frugal living, dan banyak konsep-konsep hidup lainnya yang belakangan ini sering dibahas, ada juga yang namanya slow living. One thing for sure, semua konsep yang ada itu semua menurut aku ada benang merahnya dan punya relevansinya satu sama lain. Adalah consciousness atau kesadaran secara utuh dalam menjalani hidup. Let's define more what it is, dan aku akan memberikan beberapa tips yang aku lakukan untuk menjalankan slow living di kehidupanku sehari-hari. Berbicara mengenai slow living bukan berarti terus segalanya yang cepat itu jelek. Siapa sih yang suka nunggu berjam-jam duduk? Siapa juga yang mau perjalanan berhari-hari ke tempat yang jauh? Mungkin ada orang-orang yang mau ya, tapi kita membicarakan secara umumnya aja. Kayak aku pribadi, aku masih memilih mode transportasi konvensional seperti pesawat kalau mau pergi ke satu tempat. All other things itu memang meant to be fast, kalau bisa efisien gitu. Tapi banyak hal lain itu yang sebenarnya secara alami itu pelan. Seperti aku setelah menjadi seorang ibu, secara alami itu hidupku memang memiliki pace yang lebih pelan dari sebelum-sebelumnya. Di awal rasanya pasti sedikit berat dan perlu beradaptasi dari yang sebelumnya bisa kemana aja, kapan aja, gak usah mikirin banyak kepentingan orang lain, hanya mikirin diri sendiri, bisa melakukan banyak sekali hal dalam satu waktu. Itu pasti berbeda dengan saat kalau sudah punya anak. Ada ketakutan untuk missing out juga, apalagi kalau ngelihat sosial media teman-teman di mana mereka sudah berada dan di mana pada saat itu kita yang oleh kondisi dan pilihan kita, karena waktu itu pilihan aku juga untuk memiliki anak, itu membuat kita tidak bisa gerak dengan secepat dan seleluasa sebelumnya. Sedangkan aku di sini harus mengkondisikan dan beradaptasi dengan cara hidup yang baru dan orang baru yang baru aku lahirkan gitu kan. Sekarang aku juga memahami kenapa rasanya aku lebih gampang overwhelmed sekarang setelah aku punya anak. Walaupun mungkin aku udah punya bibit-bibitnya dulu, cuma sekarang rasanya kalau kebanyakan sedikit atau kalau misalnya aku melakukan hal yang mungkin out of my comfort zone, aku perlu lebih banyak waktu untuk bisa recovering. Intinya sih, I just want to enjoy every bits of my life. Dan slow living itu membantu aku untuk bisa merasakan, menikmati, dan memaknai. Sebenarnya nggak salah juga sih, karena dari kecil kita terbiasa untuk berkompetisi, untuk melakukan apa-apa itu secara cepat, ayo gitu. Rasanya nggak dikasih waktu untuk mengerem. Kita tidak diajari untuk mengerem dan berhenti sejenak. Maka yang terjadi adalah kita bertumbuh menjadi seseorang yang merasa bahwa sibuk, cepat itu adalah sesuatu yang baik dan produktif, sehingga saat kita take a break, kita beristirahat, kita melakukan sesuatu dengan tidak multitask, kita merasa bahwa itu tidak produktif dan kita tidak cukup. Padahal memelan atau bahkan diam itu adalah a form of productivity. Jadi sedikit tentang sejarahnya. Slow living itu awalnya ada di Italy. Jadi dia revolusi untuk go against fast food, karena di Italia itu kan terkenal dengan makanan pastanya yang dibuat sendiri homemade, terus bahan-bahannya juga natural, berproses lah intinya. Dan di saat itu tiba-tiba banyak muncul fast food, contohnya McDonald di setiap titik kota dan semakin banyak.
juga tentang wine. Jadi wine itu banyak pilihan yang murah-murah pada saat itu, mulai menjamur di mana-mana. Sedangkan wine itu it's all about process, all about the fermentation, dan mengikuti alur alam gitu kan. Jadi kalau yang dicepetin atau dengan kualitas yang gak bagus, yang harganya jadi murah, itu bukan menjadi wine yang sesungguhnya. Slow living itu adalah mengenai bagaimana kita secara sadar mau memilih untuk menjalani hidup kita. Jadi bukan hanya tentang pace yang pelan aja, tapi tentang bagaimana secara otentik kita perlu menjalankan kehidupan kita, karena setiap orang itu kan pasti berbeda-beda dan memiliki keunikannya sendiri, sehingga kita punya tujuan jelas dan kita tidak ditarik ke sana kemari atau berjalan by default just because everybody else does it gitu. And worse, jangan sampai hidup kita diputuskan oleh orang lain. Jadi kita bisa fokus ke hari ini, kita bisa menghargai waktu secara maksimal di hari ini, dan memaknai semua yang datang di dalam kehidupan kita. Not really worrying about the past and not really worrying about the future. So we find what makes life worth living. Mau itu di desa, di kota, kita punya space di dalam hidup ini untuk menentukan tujuan dan arah kemana kita mau pergi. Dan tanpa slowing down, kita nggak akan pernah tahu itu. Nggak ada rules dalam slow living, semuanya itu tergantung pada kita masing-masing. Semuanya tentang menemukan what is right, what is valuable, dan kecepatan yang terbaik untukmu. That is the question. Belum itu semua, kita perlu untuk removing atau mengeliminasi excess dalam schedule dan aktivitas kita sehari-hari yang seringnya penuh dengan schedule macam-macam lah, dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi. Nah, oke, sekarang aku akan memberikan tips 3 cara. Sebenarnya ada banyak banget, tapi ini 3 cara untuk memulai lah gitu, untuk memulai slow living and to slow down. Yang pertama dan yang paling sering kita lewatkan dalam sehari-hari dalam kehidupan kita adalah duduk dan gak ngapa-ngapain. Dengan duduk dan bengong itulah kita bisa lebih mendengarkan apa yang kita pikirkan, bisa memproses hal-hal yang perlu diproses, dan releasing hal-hal yang gak perlu diproses atau hal-hal yang gak selaras sama apa yang tubuh kita butuhkan. Itu tidak bisa dilakukan tanpa kita diem dan bengong. Yang kedua adalah buat catatan hal-hal yang penting buat kita. Itu bisa jadi banyak banget memang, dan bisa jadi agak tricky untuk menulis, tapi nggak apa-apa. Kayak contohnya aku hal yang penting buat aku saat ini itu adalah bersamai anak-anakku. Sering tanpa disadari kita kayak memberi mereka pressure untuk selalu perform, untuk selalu berbuat A, B, C, punya ekspektasi-ekspektasi tertentu gitu ya. Anak yang baik tuh seperti apa, dan mereka tuh ya anak-anak gitu, bukan orang dewasa yang ada di tubuh anak-anak. Jadi aku ingin maksimalkan potensi bakat yang udah diinstal ke mereka, dan itu adalah hal yang penting buat aku saat ini, membersamai mereka, main bersama mereka. Motherhood and parenting is a very important thing to me. Jadi dari situ aku tahu bahwa di hari-hariku aku membuat waktu untuk melakukan cari informasi mengenai itu. Lagi suka homemaking, bikin segala sesuatunya dari rumah, di rumah, lagi belajar bikin sourdough, bikin roti, bikin selai, fermentasi, bikin saus sendiri. Untuk belajar hal baru yang aku bisa implementasikan di rumah dengan tanganku sendiri. Bikin connection with myself dan my small family. Aku suka bikin konten yang membagikan tentang hal-hal yang aku lakukan, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kalau ngerasa the urge, kepengenan untuk megang handphone, coba alihkan ke hal yang lain. Misalnya take a deep breath 10 kali gitu, misalnya take a deep breath 10 kali. Habis gitu, kalau masih pengen main handphone, mungkin bisa dicari kenapa pengen main handphone. Atau aku tuh sekarang lagi bikin habit baru, kalau misalnya pengen ngambil handphone, aku ngambil buku atau e-buku. Karena aku ngerasa sosial media tuh sangat ngaruh sama pace hidup kita.
pace hidupku. Memang untuk having fun aja, istirahat aja, it's okay. Tapi untuk kedepannya mungkin kita bisa menggunakannya dengan lebih bijak, entah itu ditutup atau bernafas dulu, dan diingatkan untuk terus sadar sih sebetulnya sama apa yang kita lakukan setiap hari. So ya, itu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Thank you so much for watching, I'll see you in the next video, bye.